Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prayitno. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang FRIO Framework dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Apa sih FRIO Framework itu? FRIO Framework merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisa sumber daya dan kemampuan internal dari suatu perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. FRIO sendiri merupakan akronim dari value yang mempunyai arti nilai, rarity atau kelangkaan, imitability atau kemampuan untuk ditiru atau tidak bisa ditiru, serta organization yang berarti organisasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya coba berikan gambaran singkat tentang PLN. PLN atau Perusahaan Listrik Negara adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola semua aspek kelistrikan di Indonesia. PLN mempunyai tugas untuk menyediakan energi listrik demi kepentingan umum, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga pendistribusian kepada pelanggan. PLN juga berperan dalam mengembangkan infrastruktur kelistrikan dan transisi energi baru, dengan fokus pada keberlanjutan dan transisi energi baru. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal sesi, kita akan mencari tahu atau menganalisa FRIO Framework dari Perusahaan Listrik Negara. Kita mulai dari poin value. Perusahaan Listrik Negara mempunyai infrastruktur jaringan listrik nasional yang mendukung pendistribusian listrik ke seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil. Ini merupakan value yang tidak dimiliki oleh para pesaing lainnya. Selain itu, PLN juga mempunyai kapasitas pembangkitan energi, baik itu thermal, PLTU, PLTGU, yang ada untuk mendukung kebutuhan energi nasional dan sebagai pasokan cadangan. Yang ketiga, PLN berstatus BUMN dan memiliki dukungan dari pemerintah yang memberikan stabilitas dan akses ke sumber daya pemerintah. Ini merupakan nilai yang sangat penting bagi perusahaan listrik negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam rarity atau kelangkaan. Infrastruktur jaringan listrik yang dimiliki oleh PLN sangatlah luas, sehingga tidak ada pesaing yang memiliki jaringan yang sama seperti PLN. PLN juga menjadi satu-satunya penyedia layanan listrik yang mempunyai dukungan penuh dari pemerintah, sehingga mereka tidak memiliki pesaing swasta dengan dukungan serupa. Kemudian pada poin imitability atau bisa atau tidaknya sumber daya mereka ditiru. PLN dengan infrastruktur jaringan berskala nasional akan sangat sulit ditiru, karena untuk membangun infrastruktur sebesar ini memerlukan investasi yang besar serta waktu yang lama untuk membangun infrastruktur serupa, sehingga para pesaing akan kesulitan apabila ingin menyamai atau menyaingi PLN. PLN dengan infrastruktur jaringan listrik berskala nasional membuat PLN lebih mudah dalam pendistribusian listrik ke seluruh Indonesia, termasuk ke daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat PLN semakin susah untuk ditiru oleh para pesaingnya. Kemudian pada poin organization atau organisasi, PLN memiliki struktur organisasi dan sistem operasional yang mendukung pengelolaan jaringan secara efektif.
PLN juga memiliki anak perusahaan seperti Indopower yang mengelola pembangkitan energi seperti PLTU atau PLTGU. Kemudian, PLN aktif dalam proyek energi baru terbarukan dan memiliki unit bisnis terkait sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen pengembangan energi baru terbarukan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.